aku harus make sure kehidupan anak aku bisa lebih baik dari aku gitu. Salahnya aku, egoisnya aku, kegoblokan dan gak ketahuannya aku ini. Bapakku tukang AC gitu loh. Dari sekolahan tuh dikasih keringanan dengan surat keterangan gak mampu segala macam. Soal liburan selalu nebeng sama sepupu. Tiba-tiba aku didoain. Dia sebut mention detail-detail yang gak ada yang tahu. Dia bilang I saw you crying in the shower. Akhirnya dari situ aku kayak oke, this is God. Coba hidup kudus. Oke, wait, gimana tuh hidup kudus? Pacarannya nggak boleh aneh-aneh ya. I think that's the biggest hal yang susah buat aku. Karena defaultnya nggak begitu. Hati berpadu tapi kok nggak bisa bersatu. Hari ini teman ngobrol saya wanita cantik luar biasa tangguh Giselle Anastasia. Halo. Hai. Ini kameraku yang sebelah mana nih? Semuanya termasuk CCTV. Aduh, ngomongin CCTV jadi pengen joget TikTok. Aduh, harus itu gempi dong biasanya, iya kan? Aduh. Iya, apa kabar? Baik, puji Tuhan baik, sehat dan apalagi happy. Yeah. Senang banget. Thank you udah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Aku juga happy. Kalau aku ngelihat sosok Giselle itu seperti deskripsi yang tadi saya bilang, cantik, banyak talentanya, tangguh luar biasa, dan saya personally percaya banyak banget perkenanan Tuhan yang terjadi dalam hidup kamu. Yang membuat kamu bisa seperti saat ini. Amin. Aduh, bener nggak? Baru sampai situ udah mau nangis. Padahal bilangnya hari ini, lagi nggak deket-deket period, aman ya, harusnya nggak cengeng, tapi tetap cengeng. Cengeng karena kalau ngomongin perkenanan Tuhan tuh selalu jadi terharu ya. Karena kan itu bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan kerja keras atau usaha kita sama sekali. Mau guling-guling kayak apa, perkenanan Tuhan itu cuman bisa dikasih gitu aja dari Tuhan gitu. Makanya jadi kalau ngomong gitu rasanya I feel so blessed. Betul. What a privilege gitu. Sama-sama. Dan hari ini aku yang merasa sangat terberkati untuk bisa ngobrol banyak sama kamu. Karena mungkin seperti yang kamu bilang tadi ya, maksudnya orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan itu adalah orang-orang yang terpilih, terpanggil dan merespon panggilannya dan pilihannya dia gitu. Dan itu kan bukan suatu hal yang mudah. Tapi kamu jalani sampai hari ini. Pelajarannya banyak ya. Pelajarannya banyak. Luar biasa. Tapi aku juga seneng banget karena selama ini kalau dengar nama Mary Riana gitu, aku tuh mulai dari nonton filmnya, tapi waktu itu nontonnya pas di pesawat sih. Tapi aku nonton sampai habis. Thank you. Dicurangin nontonnya pas udah di pesawat. Tapi suka banget karena sangat menginspirasi kan. Terus juga selalu salut gitu sama yang sosok-sosok yang peduli sama orang-orang untuk kasih ilmu lebih banyak lagi. Karena buat aku tuh penting banget yang namanya edukasi dalam hal apapun, terutama dalam kehidupan kan. Karena aku salah satu produk yang kadang-kadang salah melangkah karena aku nggak tahu. Begitu tahu pelajarannya, ternyata gini toh gitu. Jadi aku seneng bisa ngobrol sama, aku manggilnya Cimeri aja ya. Boleh. Seneng bisa ngobrol langsung gitu karena selalu salut gitu sama orang-orang yang peduli sama orang lain, buat share ilmunya juga buat orang banyak, bukan buat diri sendiri doang. Amin. Thank Ya you kita buat sama-sama hari ini. Sama-sama. Kita sebenarnya sama-sama wanita yang diproses ya, karena kan lewat kesulitan kita jadi sadar bahwa banyak orang yang telah membantu kita. Berarti sekarang kalau kita berada di posisi baik, ya lebih baik kita bisa membantu orang lain. It's our time juga buat bantuin yang lain. Banyak orang yang juga udah menguatkan saya pada saat itu lewat message-nya, lewat mungkin kata-katanya, lewat pembelajarannya mereka. Ya, dan sekarang ya kalau kita sudah lebih kuat, ya mungkin waktunya apa yang kita bagikan bisa bermanfaat juga. Disebarin lagi. Iya. Nah, jadi dari begitu banyak hal yang saya yakin membuat kamu bahagia, apa yang saat ini sangat kamu syukuri? Wah, yang disyukuri saat ini banyak banget ya. Kalau ngomongin syukur langsung mukanya keinget Gempi Centring gitu. For having her dalam kehidupan aku, untuk bisa memotivasi terus untuk jadi orang yang lebih baik kan. Terus itu berkat banget lah, belajar banyak dari
seorang anak gitu. Terus juga punya keluarga, punya teman, sahabat-sahabat di sekitar aku, di sekeliling aku yang selalu mensupport juga. Itu juga syukur. Semua deh, ini ngobrol sekarang juga syukur. Kesempatan-kesempatan yang datang semuanya aku bersyukur. Pelajaran hidup kadang-kadang yang aduh nggak usah deh yang ngeri-ngeri, cuman masalah kecil-kecil daily aja yang kadang misalnya ngebuat kita harus belajar sabar atau apa, yang kadang nyebelin atau apa, itu pun ngebuat bersyukur karena ngebuat kita jadi lebih baik. Jadi kayaknya nggak ada satu hal pun sih yang aku bisa nggak syukuri ya. Semuanya benar-benar bersyukur. Semuanya benar-benar bersyukur. Termasuk bersyukur karena bisnisnya makin lama makin banyak dan merambah. Termasuk yang ada di depan saya nih. Oh, amin. Madam Kalau itu juga G. Madam G. Madam G. Sebutannya gimana sih? Madam G. G. Iya. Okay. Oh, dari Giselle. Iya, Giselle. Sosok imut soalnya biar G gitu. Iya, ini juga salah satu God's favor yang aku geleng-geleng kepala. Kalau bisa dibilang kayak nggak pernah kebayang, karena dari dulu aku memang Chinese on the blood. Kata orang kan kalau orang Cina pintar bisnis ya. Iya, jago dagang. Enggak, ya gitu. Iya, kayaknya bapakku tukang AC gitu loh, nggak pinteran bisnis. Masa sih? Iya. Beneran tukang AC? Beneran tukang AC, kulkas, cold storage gitu-gitu. Kok nggak bisa bisnis, ini aneh, aku mah Cina coret gitu rasanya ya. Tapi ternyata dalam perjalanan pekerjaan aku terus ada satu masa ditawarin. Emang waktu itu mungkin banyak ya yang collab sama artis, maksudnya kayak sama public figure gitu ya, untuk bikin produk-produk. Dan aku aduh gimana ya, nggak ngerti. Dari sekian banyak aku tuh pilih ini satu, dan kayak nggak tahu kenapa udah jalannya aja ya. Itu di tahun 2018. Padahal itu aku lagi ngaco-ngaconya banget, maksudnya kehidupanku lagi unstable. Tapi kok bisa-bisanya ternyata dari situ Tuhan justru yang udah siapin akunya belajar banyak soal bisnis belajar. Ternyata abis itu gak lama pandemi, segala macam orang-orang kerjaan, nyanyi dan semua blesek. Betul. Ternyata ini malah pelan-pelan tetap bertahan di antara semua pandemi dan persoalan hidup aku. Dia ada aja malah tumbuh sampai sekarang, lucu deh. Jadi ini berkat juga berkat buat orang-orang, karena produk-produk ini semuanya tuh murah-murah banget. Iya, aku tuh pertama kali ngeliat ini itu pas lagi aku jalan-jalan di mall Gandaria City kalau nggak salah. Karena aku tuh jarang, biasa orang barat ke barat ke Gandaria. Ada ini gitu. Terus pas aku lihat harganya, wah ini super murah terjangkau banget kan sebenarnya. Dan itu apalagi di online lebih murah lagi kan. Jadi kalau kita jualan tuh orang-orang suka, ini lagi jualan apa sedekah sih Kak gitu. Jadi kadang aku suka happy, senyum kecil gitu, karena oh ya memang ini helping juga pasti buat ibu-ibu yang harus berhemat tapi maunya tetap cantik. Emang ini sangat membantu mereka juga kali ya gitu. Jadi aku bersyukur bisa punya bisnis yang juga bisa jadi berkat juga lah buat orang gitu. Amin. Dan itu maksudnya untuk bisa terus bertahan dan bertumbuh, apalagi melewati pandemi dan resesi, ya definitely ini udah punya business skill berarti. Enggak juga lah, justru aku tuh nyerap loh dari partner-partnerku yang lain. Kebetulan ada koko 3 orang, cowok-cowok, bapak-bapak, beserta istri-istrinya juga, yang emang udah main di bisnis duluan mungkin ya. Jadi aku tuh maju ya as ayam, aku bilang aku bisanya begini, pengetahuanku segini, tapi aku mau banget buat belajar gitu. Jadi bareng-bareng ikutan R&D-in barangnya apa segala macem. Istilah-istilah bisnisnya aku juga nggak paham, aku lulus kuliah enggak. Jadi aku belajarnya sambil jalan gitu. Tapi ya emang ternyata menyenangkan, emang belajar juga bisa sambil sambil berjalan. Betul. Ya belajar yang paling bener ya memang belajar yang sambil dijalanin kan, langsung terjun. Bener. Betul. Gitu. Tadi kamu sempat bilang berarti ketika pertama kali kamu ditawarin ini 2018 itu lagi saat-saat apa tadi galau apa tadi kacau-kacau, unstable. Unstable. Bener banget deh pokoknya. Unstable. Berarti kalau 2018 itu mungkin pas lagi masa-masa lagi mau berpisah berarti kali. Iya betul banget. Jadi itu udah ngaco-ngaconya kan dari sebelum-sebelumnya ya. 2018 itu ya lagi udah masuk ke sidang dan segala macem. Ya pokoknya it was a really hard time. Kayak aku juga bilang sama mereka waktu mau launching, aduh nangis. Kok gitu, ini aku mau masukin ginian ya gitu.
Jadi kayaknya bakalan heboh sih, bakalan nggak oke. Kalian yakin tetap mau launchingin produknya pas lagi begini gitu. Oh, Tapi jadi udah. Iya, aku udah ngasih tahu bahwa akan ada begitu. Mereka yang emang orangnya baik-baik juga ya, tulus ya, cuman bilang ya kita cuman bisa kasih produk yang emang ini, maksudnya ya kita jalan gitu aja lah non gitu, nggak usah pakai rencana apa-apa. Kalau emang jalan ya jalan, kalau emang enggak ya nggak apa-apa kan, yang penting kita coba gitu. Jadi emang pas itu lagi masa-masa lagi mau pisah, iya pokoknya lagi kacau banget. Makanya aku ngerasa nggak pernah ngehakimin apa-apa karena even waktu itu aku mungkin bisa dibilang kan mengecewakan Tuhan gitu ya. Kalau di Kristen kan gak boleh banget lah bisa apa segala macam, Tuhan gak suka gitu. Tapi ternyata kadang-kadang ada hal yang kayaknya mungkin Tuhan izinin, bukan dia suka, tapi kayak mungkin waktu itu Giselnya keras, keadaannya udah keras, mau dijambak Tuhan juga mungkin gak ngaruh kali pikir Tuhan ya. Ya udahlah gitu, kalau lo mau coba-cobain lo rasain semuanya. Tapi kok ya tetap dijagain gitu loh, akunya nggak dibiarin kekurangan, tetap dikasih, ada yang tetap bisa buat aku bisa hidup, tetap buat jalan ke depan. Makanya aku tuh terharu banget kalau ngomongin kebaikan Tuhan deh, gitu. Even aku lagi nyebelin buat dia gitu, tapi kok masih diberkatin aja sih. Suka aneh deh teman gitu kadang-kadang. Kadang aja kita pikir masih diingat aja, kita kok dia masih ingat ya sama saya ya. Tapi ini bukan cuma diingat ya, tapi masih dibaikin. Anak lo yang nyebelin ini gitu loh. Makanya itu ngebuat aku jadi tahu diri ya. Jadi sungkan lah gitu. Kita kan kalau berbuat salah dimarah-marahin udah biasa. Tapi kalau berbuat salah tapi malah dibaikin itu malah sungkan. Gitu. Jadi kayak no nggak bisa gini nih, aku mesti tahu diri. Makanya aku memutuskan di tahun 2019 itu aku akhirnya ya udah deh, kayaknya aku mesti punya hidup yang lebih benar gitu. Mau bertobat lah ibaratnya gitu. Gitu ceritanya. 5 tahun dari sekarang tahun 2023 berarti banyak pengalaman, banyak pembelajaran. Apa yang berubah dari Gisel yang dulu dengan Gisel yang sekarang, dan apa yang masih tetap sama? Apa ya, banyak kalau berubah banyak karena aku belajar banyak juga. Seperti yang aku tadi cerita singkat itu, di 2019 akhirnya aku terpanggil lah. Kayaknya setelah diketok sekian kali gitu ya, noleh digedor gitu ya. Kayaknya bukan diketok, digedor. Akhirnya aku memutuskan untuk karena waktu itu concernnya Gempi nih, aku punya anak, kayaknya kalau aku harus make sure kehidupan anak aku bisa lebih baik dari aku gitu. Aku nggak mau dia mengalami yang nggak enak kayak mamanya kan, karena ulah-ulahnya sendiri gitu. Jadi I need jadi contoh yang benar. Makanya aku kembali ke Tuhan. Nah itu berubah banyak karena begitu aku memutuskan buat ini ya Tuhan, aku dengan semua kekurangan dan keburukan aku mau belajar tentang Engkau, mau belajar tentang hidup yang berkenan di hadapan-Mu tuh gimana. Nah sejak itu udah semuanya berubah karena ternyata cuman butuh hati yang mau untuk dia mengungkapkan segala kebenarannya gitu kan. Kita jadi tahu, kita jadi belajar, berubahnya jadi apa ya, banyak hal yang berubah, lebih dewasa, egonya lebih dikikis terus sampai hilang. Padahal dari dulu aku juga bukan ego gimana sih, cuman kan dari kecil aku anak tunggal, kerja dari kecil untuk ya bantu perekonomian keluarga lah. Kayak kalau di tayangan-tayangan di TV tuh yang untuk perekonomian keluarga jual bakso borak. Kalau aku bukan jual bakso borak, aku dulu nyanyi dari sejak kecil kan. Iya, jadi aku dari dulu kayak udah nyanyi di pesta-pesta ulang tahun gitu kan. Tahun, terus udah gedean di kawinan gitu. Dari kecil, jadi aku tuh selalu merasa aku nggak punya space buat diri sendiri. Aku selalu hidup tuh buat orang gitu. Makanya waktu aku yang ditanya 2018 tuh ada ego-egoku tuh lagi muncul banget mungkin ya gitu. Makanya setelah belajar, setelah terima Tuhan, tahu bahwa emang hidup kita ini bukan buat kita sendiri. Emang dari awal kita diciptakan, purpose-nya it's bigger than that. Memang purpose-nya untuk serving others, emang hidup untuk orang lain gitu. Jadi ya
I change my mind ya, dari saat itu jauh lebih nggak ego lagi gitu. Maksudnya semua mikirinnya orang dulu lah. Yang terakhir kalau aku menyenangkan orang, ya berbuat baik dalam segala hal untuk orang-orang, buat kitanya sendiri udah pasti disiapin yang paling baik kok, nggak usah khawatir gitu. Apalagi ya yang berubah? Yang berubah udah nggak seruntulan lah, pokoknya udah nggak berani aneh-aneh, semuanya lurus. Berusaha ya, at least berusaha. Yang tetap sama adalah ya aku tetap Gisel yang cerewet, cewek ngoceh terus, nggak bisa diem. Tetap kalau ngomong sendiri ntar kira ini promosi diri sendiri, geli ya. Tapi apa ya, tetap sensitif, lembut. Yang peka hatinya. Iya. Tapi alpha juga sebagai perempuan. Dominan banget. Apalagi ya yang tetap sama, apa ya, aku tuh peka banget sih, apalagi sama orang-orang yang mungkin nggak selalu beruntung, karena aku merasakan banget hidup dari kecil, dari bawah banget lah ibaratnya gitu ya. Iya. Jadi kalau itu masih dari dulu sampai sekarang, kalau aku disuruh kayak kadang-kadang di jalan gitu ketemu ngamen atau jual bunga, kadang-kadang kan ada jangan dikasih nanti kebiasaan teman, nggak bisa aku. Kalau kelewat nggak ngasih aku bisa nangis sedih. Terbalik. Jadi itunya tetap dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Benar. Iya, gitu. Tetap punya compassion ya untuk orang lain. Dan nurun ke gempi, which is good. Maksudnya itu kan salah satu hal yang baik. Karena apalagi dengan kehidupan sekarang di mana orang prioritasnya berbeda, atau mungkin dengan dunia yang sangat cepat gitu kan. Banget. Jadi untuk bisa duduk sebentar, bisa memahami dan bisa punya empati terhadap orang lain itu. Itu kata ya, punya empatinya gede banget dari dulu kayaknya ya gitu. Iya. Menjawab pertanyaan gak sih? Menjawab. Iya. Soalnya pertanyaannya dalam tuh, kalau mau 3 hari nggak selesai. Jadi masih banyak yang tetap sama, masih tetap sama-sama talkative, masih tetap selalu ceria, bahagia. Tapi mungkin sekarang arahnya aja yang lebih berbeda ya. Mungkin lebih ditajamkan dan lebih tahu tujuannya. Lebih tahu banyak kebenaran kali ya. Jadi sekarang berlaku tuh udah nggak pakai pemahaman sendiri. Tapi udah ada pemahaman yang lebih ajak gitu, yang sumbernya tuh dari yang di atas, dari apa ya, dari firman lah gitu ya. Jadi geraknya tuh nggak seruntulan gitu, terarah dan ada pakemannya. Ya itu deh, bener. Nah gitu, aku tuh perlu dirangkumin kalau aku yang jawab esai. Tapi tadi menarik sih, aku baru tahu loh waktu masa kecil kamu, maksudnya anak tunggal sampai papa juga tukang AC, dan maksudnya biasa kan kadang-kadang kalau orang melihat orang Chinese gitu kan, casingnya nih kayaknya ada nih gitu ya, berada, kayaknya kalau glowing kinclong itu nggak mungkin lah pernah hidup susah gitu. Tapi kalau dari cerita kamu, sebenarnya masa-masa kecil kamu susah. Tidak mudah gitu ya? Nggak mudah kok, cuman aku I live by grace sih. Jadi emang keluargaku memang nggak cukup banget. Ya maksudnya nggak kurang banget, tapi juga nggak cukup banget. Tapi selalu aja ada gitu. Kayak keluarganya papa yang lagi ada saat musim-musim itu, mereka yang banyak ngasih aku berkat, kayak kadang-kadang bahan makanan, tempat tinggal, sekolah pun aku dari sekolahan tuh dikasih keringanan dengan surat keterangan nggak mampu segala macam. Terus untuk soal liburan selalu nebeng sama sepupu, dibawa nginep, dibawa ke Bandung naik kereta api yang bagus. Karena kalau bayar sendiri pasti naik ekonomi. Sama mereka bisa ngerasain bisnis eksekutif tuh pernah gitu. Jadi emang kitanya emang nggak punya, tapi selalu bisa ngerasain yang enak kok gitu. Nggak selalu, tapi ada aja jalannya gitu, karena dikirimin orang-orang yang membantu. Yang baik, makanya itu aku nggak pernah lupa. Makanya aku selalu sampai sekarang, kalau emang aku ada lebih, kalau emang nggak usah ada lebih lah, pokoknya emang hari-hari mindsetnya udah gitu. Aku mau juga ada untuk orang lain, supaya mereka bisa ngerasain yang namanya
grace gitu loh. Betul. Karunia gitu. Betul. Sometimes kadang-kadang ketika kita menolong orang lain, kita pikir kita lagi nolong mereka. Padahal sebenarnya kan kita sedang menolong diri kita sendiri di masa depan. Gitu Karena ya. walaupun kita nggak bermaksud untuk balik lagi ke kita, tapi ya itu hukum alam. Karena Gitu suatu ya. saat itu pasti akan kembali lagi gitu. Iya. Menurut waktunya. Right. Iya. Iya gitu. Tapi masa waktu kecil cita-citanya apa dulu? Gak punya jelas. Tulisannya kalau di buku biodata dokter gigi. Oh iya. Karena gigiku jelek, nggak jelas banget. Ternyata pas dilewatin aku nggak suka IPA. Aku suka biologi tapi nggak suka mat dan fisika. Jadi akhirnya karena aku kerjanya kan dari kecil ya, dari SD. Jadi aku tuh bingung mau jadi apa. Karena yang aku tahu hari-hari aku sekolah pulang ngafalin lagu, weekend nyanyi. Kadang-kadang udah gedean weekdays pun tetap nyanyi. Berarti emang bakat nyanyi Mas Sore udah bagus dan dilatih Kayaknya dan diasah bukan terus. bagus-bagus banget sih, bisa nyanyi lah, Iya. STD. Ada darahnya karena mama Batak. Tapi juga bukan penyanyi kayak Liodra gitu. Enggak sebagus itu, tapi enak lah didengar lah. Iya. Gitu dari kecil, dan mama yang support dari dulu. Oke. Untuk ayo ngafalin lagu, nanti dia belanja kalau di Surabaya, tahu nggak ya? Dan namanya Pasar Atom. Oh iya. Ya dulu jualan CD itu, maaf ya, aduh jadi ketahuan dan belinya CD bajakan. Habis gimana dong dulu kan MP3 yang isinya 100 lagu, kita diputar. Sama saya juga pernah kok beli CD bajakan. Kita catetin MP3 lagunya satu-satu, liriknya, jadi punya song list gitu. Terus aku pelajarin, ntar dibawain pas nyanyi gitu. Kerjanya tiap hari. Jadi kalau cita-cita nggak ada. Makanya aku cuman merasa hidupku ini bener-bener deh diarahin sama Tuhan, disiapin jalannya, karena aku pun nggak tahu aku mau jadi apa. Tapi ternyata emang udah diarahin sampai di detik ini, sampai sekarang. Nggak ada yang gitu. kebetulan. Nggak ada. Semua udah direncanakan. Iya, amazing. Iya. Sometimes kadang-kadang kita nggak akan pernah tahu apa yang hidup berikan untuk kita ya, atau apa yang akan terjadi ya. Tapi yang kita tahu ya, setelah kita selalu berusaha ya mengusahakan yang terbaik aja dari apa yang dititipkan. Yang kita bisa di depan kita. mata saat ini, yang ada di tangan saat ini gitu. Betul. Even waktu itu aku pas ngejalaninnya kan nggak tahu konsep begini-begini. Aku cuman taunya aduh mesti nyanyi lagi, aduh mesti berangkat lagi gitu. Kan pengennya main kayak teman-teman yang lain. Cuman setelah udah dewasa, setelah udah punya pengetahuannya, pas ngeliat ke belakang, oh alah iya ya, emang ternyata gitu rencananya. Oh, it's very good. Iya, more than I can imagine gitu. Betul, dan Tuhan selalu mencukupkan. Iya, banget. Kalau itu aku gak pernah banget. Oke. Dan perkenanan Tuhan selalu akan ada di masa-masa apapun juga lah. Namanya kayak musim kan, pasti selalu ada seasonnya, ada saatnya. Di saat-saat paling sulit, apa yang kamu lakukan untuk tetap bisa kuat, bangkit, dan hidup ya. Yang pasti rumusnya cuman balik-baliknya ke Tuhan lagi sih. Mungkin mungkin buat beberapa yang ngerti, punya pengalamannya ngerti. Buat beberapa yang belum nyampe ke sana mungkin kayak apaan banget sih gitu ya. Tapi it's true. Habis nggak ada lagi. Di saat kita manusia tuh kan terbatas ya habisnya ya. Mau sekuat apa, sehebat apa, kalau udah mentok pasti lari-lari tetapnya butuhnya Tuhan gitu. Nah, luckily beruntungnya aku tuh kenal Tuhan yang kayak tadi aku bilang tuh di 2019. Aku udah hidup baru di situ. Ada tuh didoain ceritanya, nanti kita panjang lagi. Cukup terima Tuhan dan belajar, berproses gitu. Hidup bareng-bareng Tuhan. Nah, waktu abis gitu there's something happen di 2020 yang buat aku itu berat banget, yang mungkin semuanya juga tahu gitu. Jadi aku udah punya pegangannya. Ya. Jadi yang bisa ngebuat aku hidup dan punya pengharapan ke depannya cuman Tuhan aja. Karena dia bilang hidupku, aku ingat banget janji Tuhan kan kalau di kitab di Yeremia 29:11 dia selalu bilang masa depanmu tuh cerah gitu, bukan masa depannya bukan rancangan kecelakaan. Jadi aku cuman pegangan sama itu aja. Betul. Dan aku pegangannya, aku udah diampunin, aku udah dimaafin. Aku bisa bikin yang lebih bagus hidupnya. Jadi itu ngebuat aku bikin semangat bahwa oke, ini musimnya emang sangat mengerikan buat aku, tapi aku nggak punya pilihan lain selain terus maju, karena kan aku punya Gempi juga. Betul. Kalau aku nggak berfungsi sebagai mama, gimana dia, kasihan nanti
yang temenin dia siapa, yang kasih dia semangat siapa gitu. Jadi buat aku untuk semangat. Iya. Belum lagi aku punya banyak dikirimin teman-teman saat itu yang benar-benar sayang dan peduli, yang ada ngegerunyengin aku banget setiap hari. Aku nggak dibiarin sendirian. Dan jagain kamu ya. Literally nggak dibiarin sendirian. Aku meleng dikit gini matanya bengong ngelamun udah mau nangis, langsung ditemenin, dielus, dipeluk, diajak berdoa, luar biasa deh. Iya, jadi yang aku tahu aku cuman mesti jalan ke depan. Akhirnya ya bisa lewat juga ya gitu, dengan membawa banyak pelajaran. Iya. Tapi saya setuju sih seperti yang tadi Giselle sharing ya. Maksudnya kita selalu melihat ke depan dan kita percaya akan janji Tuhan yang pastinya selalu baik dan rencana selalu baik buat kita gitu. Dan kita tahu dia nggak akan pernah mengingkari janjinya gitu kan. Itu kan sudah ada di depan mata. Ya cuma sometimes kadang-kadang yang nggak suka akan mendistract dan membawa-bawa masa lalu untuk mendistract kita, sehingga kita nggak ngeliat ke depan, kita ngeliat ke belakang, ngeliat kiri kanan, dan akhirnya itu yang mengalihkan perhatian kita dari apa yang sudah dijanjikan di depan kita kan. Iya. Kadang-kadang gitu kalau mau ngedengerin orang mah gitu ya, kalau mau ngebacain Instagram satu-satu, wah aku gila kali. Iya, karena kan selalu ada penghakiman, akan selalu ada rasa bersalah, kan banyak banget gitu. Tapi itu proses juga, nggak langsung bisa kayak bulletproof gitu, nggak juga sih. Kadang-kadang tetap ada masa-masanya kalau kebaca atau apa gitu. Tapi kan kita udah belajar, udah tahu ilmunya, udah tahu kebenarannya. Ya aku berusaha terus fokus sama kebenaran aja. Sisanya yaitu aku tahu ini noise nih, ini distraction nih, supaya aku nggak suka cita, supaya aku nggak berfungsi, supaya aku lemes-lemes. Jadi kerjaannya harus terus melawan diri, terus harus fulfill hati itu dengan pikiran-pikiran yang baik gitu. Dan terus berprasangka baik. Iya, betul. Dan banyak orang-orang baik yang dikirimkan Tuhan banyak untuk menjaga kamu dan Gempi. Banyak banget. banget ya. Wah, itu sih udah no debat. Itu silih berganti. Kan setiap orang juga ada musimnya ya, jodohnya untuk bertemu, berdatang dan pergi. Ada yang stay, ada yang apa. Itu semua dikirimin. Sungguh luar biasa banget sih. Dari Tuhan ya. Nemenin sampai sekarang ya. Maksudnya kalau hidup kan gak berhenti ya belajarnya. Kalaupun kemarin udah lahir baru 2019, 2020 karena masalah, dapat pelajaran, jalan lagi udah mulai aman-aman dikit, tetap aja pasti kan belajar lagi. Betul. Terus-terusan gak selesai. Sampai sekarang duduk di meja kita belajar terus sampai nanti kayaknya sampai menutup mata ya kalau belajar mah. Tapi ya luar biasanya itu dari setiap proses belajarnya selalu ada hal baik gitu yang bisa disyukurin gitu. Lalu dikirimin berkat demi berkat, orang baik demi orang baik. Untuk selalu saling mengingatkan kan. Iya. Dan selalu buat puin diri lah. Apa sih bahasa Indonesia kalau orang Jawa tuh puin diri tuh apa? Support. Oh iya. Puin diri. Kamu orang Surabaya? Iya. Oh gitu. Jadi biasa kalau ngomong Jawa gitu. Iya, aku Surabaya banget. Iya, di sini banyak orang Surabaya. Banyak ya. Iya, cuma aku nggak ngerti. Iya, jangan. Tercemar. Dipuk-pukin gitu ya. Aku penasaran nih, karena kan tadi Giselle beberapa kali bilang tentang lahir baru dan ya menurut saya itu salah satu spiritual experience yang pastinya mengubah kamu menjadi seperti kamu yang sekarang kan. Iya. Boleh nggak diceritain? Boleh. Bagaimana prosesnya dan apa yang men-trigger, karena saya percaya itu pasti selalu ada triggernya yang membuat kamu mencari. Betul. Dan akhirnya kamu menemukan. Banget. Aku selalu seneng kalau ditanyain ini karena aku masih ingat sekali dan itu ngebuat aku berapi-api ya. Jadi itu di tahun 2019. Aku tuh ingat banget waktu aku divorce kan 2018 awal ya. 2019 awal 2019 awal divorce. Terus emang dasar ya sinful nature-nya ini aku tuh gak bisa sendiri. Tuh aku langsung punya pacar kan. Emang dasar. Itu
Sebenarnya aman-aman aja sih. Aku diajak ke gereja dan segala macam. Waktu itu aku ingat banget, aku pergi ke JPCC gitu. Saat tulisannya welcome home gitu-gitu. Terharu. Ya tapi ya gitu ya, gereja-gereja. Tapi pacarannya masih aneh-aneh ya. Masih kayak zaman dulu lah, masih muda-muda, anak zaman taunya gitu atau teman gitu semua, ya udahlah. Nah sampai ya tapi tetap maksudnya baik, maksudnya sama orang tuh baik, nggak jahat lah. Maksudnya emang dasarnya kita bukan hatinya, aku bukan orang jahat. Cuman ya masih setauku lah kalau berbuat apa-apa gitu. Nah sampai suatu hari aku ngerasa tuh nggak damai banget, nggak nyaman banget karena in the relationship itu kayak ribut mulu. Kok ini worse dari yang apa yang aku pikirin, kok ini nggak menyenangkan banget ya gitu. Aku tuh waktu itu mikirnya ya dasar dong mau pisah dulu itu kan pengen punya kehidupan lebih baik, lebih bahagia ceritanya gitu ya. Tapi ini kok nggak bahagia ya ternyata. Gitu mikirnya. Happy, perasaan kerjaan aman, anak lucu, pintar, semuanya cukup. Tapi kok nggak happy ya? Wah berarti ada yang salah nih gitu. Dan aku mulai worry, memikirkan kalau kayak begini caranya Gempi mau jadi apa nanti, aku mesti ngajarin dia value apa, bagaimana bisa assure dia punya masa depan yang baik nih kalau maknya sendiri aja masih nggak jelas nih gitu. Jadi itu ngebuat aku, nah waktu itu triggernya nonton film Adam Sandler. Oh yang mana? Nggak lupa, tapi lucu-lucu sebenarnya filmnya tuh film bercandaan tapi tentang janda ketemu duda. Oke. Mereka blended berusaha, kayaknya. Iya kayaknya ya. Judulnya. Terus tapi dengan segala kekacauannya ya sebenarnya happy ending sih filmnya. Betul, yang satu punya ada anaknya sendiri, kayaknya anaknya gitu ya. sendiri. Tapi gitu ya. jatuh di aku yang overthinking ini jadi mikirin anakku lah. Kalau gitu gimana nih anakku nanti aku gitu kepikiran. So aku jadi nangis-nangis. Kan pasti ada rasa bersalah dong dari perpisahan dan segala macam itu. Cuma bilang Tuhan maafin aku, ampunin aku. Aku tuh inget banget lagi nangis itu di pesawat perjalanan. Habis pulang dari Jepang seneng-seneng sama temenku waktu itu. Sama waktu itu masih jadi pacarku. Pulang dari Jepang habis happy-happy. Jadi gak make sense kalau tiba-tiba sedih gara-gara nonton film ya. Cuman dasar emang mungkin udah waktunya diingetinnya lewat Adam Sandler. Aku cuma bilang Tuhan, aku khawatir banget loh kalau kayak gini caranya. Aku pengen loh hidup yang bener-bener bener gitu, yang bisa meyakinkan nanti Gempi punya kehidupan yang baik, yang jangan ngaco-ngaco kayak aku. Gimana ya caranya? Aku minta ampun buat semua dosa-dosaku, salahnya aku, egoisnya aku, kegoblokan dan gak ketahuannya aku ini. Minta maaf banget nih. Tapi kalau aku doa gini emang didengerin ya gitu. Emang aku nih masih berdosa juga. Masih adalah hal yang aku maksudnya nggak kerjain sesuai firman, emang aku didengerin gitu pertamanya. Nah dan semua setelah turun dari pesawat itu semuanya ajaib, karena aku kayak dideketin sama orang yang lama nggak ketemu, tahu-tahu bisa olahraga bareng dan dia share tentang Tuhan. Dia ini pokoknya ada-ada aja. Mungkin kebetulin. Tapi yang pasti 3 hari dari aku nangis di pesawat itu, aku didatengin sama sahabatku bawa pendeta dari Amerika, temennya dia. Tiba-tiba aku didoain, aku boleh berdoa nggak buat kamu, katanya. Ya udah boleh. Aku gini, waduh ini kayaknya jawaban yang 3 hari lalu aku nih di atas pesawat. Pendeta Indonesia atau pendeta luar Orang negeri? Indonesia yang lama tinggal di sana dari kecil. Aku didoain dengan semua isi doanya tuh, semua yang jadi kekhawatiran, ketakutan aku, yang jadi struggle-nya aku dari aku kecil. Dia ngomong tuh as if Tuhan yang lagi ngomong sama aku gitu. Dibilang anakku, dia gitu. Aku langsung gitu. Kayak aku tahu kamu struggling sama apa selama ini, sosok ayah yang kamu ini di dunia lalalala. Even dia mention detail-detail yang gak ada yang tahu kecuali aku mungkin sama 2-3 sahabatku. Dia bilang I saw you crying in the shower. Yang tahu aku nangis kamar mandi kan cuma Ciara doang ya. Butet nih, kenapa bisa dia tahu? Oke, kayaknya ini Tuhan beneran nih. Udah. Akhirnya dari situ aku kayak oke, this is God, this is God.
Aku mungkin selama ini udah terlalu terbiasa jadi Kristen dari lahir. Aku cuman gereja-gereja gitu doang. Udah lama banget juga gak gereja. Dalam rumah tangga gak pernah ngelibatin Tuhan juga. So this is real God. I need to pay attention to this one kayaknya gitu. Wow. Jadi sejak itu aku komitmen untuk beneran mau dengar. Aku lucu sih, first step yang aku tanya, oke, Pak Pendeta, terus aku mesti gimana nih kalau aku mau? Karena anaknya gitu banget ya, goals minded banget. Oke, kalau goalsnya mau ikut Tuhan, di breakdown apa yang aku mesti kerjain? Benar biar bisa lanjut bisa kan, jelas, bukan kan? cuma iya, nggak ngemeng-ngemeng gitu doang, lupa gitu betul. lagi kan besok. Saya bilang coba untuk lakuin apa yang Tuhan mau gitu. Start dari diri sendiri aja. Dia ngomongnya kan baca kitab kecil-kecil, kalau enggak, kalau bingung ya udah nyanyi worship aja atau baca renungan. Coba hidup kudus. Oke, wait, gimana tuh hidup kudus? Pacarannya nggak boleh aneh-aneh ya? Iya. Oke. Itu lucu banget. Keputusan untuk coba hidup yang benar kudus. Akhirnya aku ambil karena I think that's the biggest hal yang susah buat aku. Karena defaultnya nggak begitu. Jadi itu tantangan terbesarnya. Kalau cuman baca kitab worship aku nggak disuruh, aku bisa. Tapi kalau yang itu aku benar harus disiplin, and I'm trying to do that. Nah mulai dari situ lancar semuanya. Aku dikasih komunitas, dikasih tempat untuk bertumbuh dalam Tuhan. Tektokan terus, aku rajin banget, nggak pernah nggak dateng. Aku benar-benar cari secari-carinya. Yang ternyata aku baru sadar itu mempersiapkan aku pas tahun 2020 aku masa laluku diizinkan untuk come out. Aku udah bisa lebih menghadapi dengan baik karena aku udah dikasih semuanya dari 2019 itu, udah dikasih alat perangnya. Gitu. Betul. Ceritanya. Dan sometimes memang itu harus dihadapi supaya abis itu yang mereka nggak akan pernah datang lagi karena mudah-mudahan udah udah apa ya, you are different now definitely. Iya. Of course waktu itu terjadi sih, I know my identity right now gitu. Selalu diingetin terus sama kakak pembimbing aku. Identitas kamu udah baru, kamu udah baru. That's the old you, kamu yang bego, kamu nggak ngerti dulu. But now you understand, now hidup kamu udah berbeda. Jadi jangan pernah itu buat kamu keok gitu. Setuju. Tapi kalau dipikir-pikir kan, dilihat lagi ya dari gambar besar dari atas. Wow gitu ya, ceritaku kayak cerita di buku-buku gitu. Tuhan kok baik banget sama aku gitu. Terharu. Makanya sekarang kalau mau mulai ada gangguan-gangguan, mau mulai ngebuat kita belok-belok dikit, aku cuman inget, nggak nih ceritaku udah terlalu bagus sih dibuatnya, aku nggak mau kacauin lagi. Amin. Kalau dari yang aku lihat sih, dari tadi kamu sharing itu tiba-tiba aku melihat bahwa bukan hanya Tuhan baik banget sama kamu ya. Menurut saya sih Tuhan percaya banget sama kamu gitu. Dia begitu percayanya sampai menurut saya sama aja seperti kayak orang tua, bapak gitu kan. Kalau dia sayang banget sama anaknya, pasti kan dia tahu bahwa waduh ini bakalan ada badai nih, sedangkan pasti suaranya ini akan menakutkan dia gitu kan. Pasti kan hujan derasnya itu kan pasti nggak mudah gitu. Jadi sebenarnya ketika dia mengizinkan anaknya lagi lawas itu, sebenarnya dia juga pasti gitu ya. Punya bukan keresahan ya, dia juga pasti punya rasa empati dan rasa sayang yang begitu peduli ya. Cuman kan dia begitu percayanya dengan kamu bahwa kamu nggak akan melepaskan tangannya dan ternyata dan ternyata bisa. Dan malah aku jadi punya relationship yang lebih dalam lagi sama Tuhan, punya pengalaman pribadi yang nggak cuma denger dari orang tapi benar-benar ngadepin sendiri tuh. Di tahun itu kan kayak mesti ngadepin semuanya cuman berbekal Holy Spirit lead ya gitu. Cuman bekal itu doang, lolos dari satu hari ke hari yang lain, lewat gitu maksudnya. Cuman bekal itu doang aja gitu, dan semuanya bisa lewat. Jadi aku bisa bersaksi betul-betul gitu bahwa kehadirannya itu benar-benar nyata, dan He helped me through everything, dalam lembah kelam sekalipun, sedalam apapun
beneran aku dipegangin, bener-bener he comfort me, he lead me, he's everything sih. Iya. Basically. Dan kadang caranya lucu ya, bahkan lewat Iya. film Adam Sandler aja Iya loh. bisa menyadarkan. Makanya lucu Filmnya banget. lucu-lucu. Iya bener, filmnya lucu-lucu. Iya. Tapi ngebuat orang tobat. Tapi that's very true. Sometimes kalau aku ngelihat misalnya kayak beberapa journey aku sendiri, sometimes kan kadang-kadang orang lain tuh nggak tahu ya apa yang ada di pikiran kita, Iya. apa kegundahan hati kita, apa bener-bener yang menjadi keinginan terdalam kita gitu. Tapi sometimes kadang-kadang selalu ada cara yang tidak terduga dan lewat itu disadarkan kayak tadi kan Iya, lewat lewat film lucu-lucu Iya. loh, maksudnya bukan lewat film Christian yang Iya. kayak oh gitu kan. Bener. Enggak, aku pun juga pernah kayak gitu. Kadang lewat bintang tamu yang hadir di sini yang aku nggak pernah berpikir Nyangka. bahwa apa yang diucapkan sama orang ini tuh benar-benar bisa efek berdampak banget gitu, dan itu terjadi gitu. Seru ya. Jadi itu seru banget dan itu Iya. unexpected banget Iya, sih. unexpected Iya. banget. Ya tapi sometimes Lucu memang, ajaib caranya, emang bisa dari mana-mana ya. betul. Tapi aku percaya banget juga itu semua kekuatan doa sih. Aku juga bisa mungkin akhirnya setelah digedor kesekian kali membuka hatiku dan segala macam juga pasti itu nggak lepas dari doa mama, doa sahabat-sahabat aku yang emang peduli dan sayang gitu. Iya. Makanya itu aku apply juga sekarang kalau aku mungkin peduli sama hidup saudaraku atau sahabatku atau apa, mungkin nggak bisa ngomong banyak-banyak, hanya bisa berdoa, di dalam doa terus, percaya pasti one day ada efeknya gitu. Amin. Pasti, Sesuai pasti. waktunya. Pasti. Masih sering ketemu nggak sama pendeta yang dari Amerika Kebetulan itu? udah pindah ke dia udah menetap di sana dan punya keluarga. Oke. Jadi palingan by DM, Instagram. Iya, berarti itu cuma Iya. karena tugasnya sudah selesai Beneran di sini cuman pada saat itu. ngebantuin aku itu doang. Terus aku sekarang udah ketemu teman-teman, ya kan, pendeta yang lain-lain, leaders yang lain juga yang take over. Cuman ya dia dengan pelayanannya jalan lagi lanjut. Aku Betul. di sini. Misi dia di Iya. Indo untuk kamu udah keren selesai. banget ya. Mungkin sekarang dia ada misi lain di tempat Iya, lain. banyak. Dia terus di sana pitching mulu bahasa Inggris lagi. Sakit kepalaku dengannya. Bingung. Nggak pinter bahasa Inggris. Oke. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap kamu? Aduh, apa ya, banyak banget ini. Banyak. Kayak orang selalu mikirin aku salah mulu. Aku sampai kadang-kadang tuh dari mulai sedih sampai ketawa. Karena ya lucu sih, apa ya. Banyak ya, apa ya. Salah satunya apa ya, kadang-kadang aku suka dibilang aku tuh galak. Galak. Oke. Padahal aku tuh anak kucing banget loh hatinya. Cuman mungkin Kayak karena hati Hello Kitty ya. iya loh, cuman mungkin ya kalau asisten aku dibilangin 1000 kali nyebelin yang gak kelar-kelar ya, aku galak-galak dikit lah. Kayak Batak, ada Bataknya soalnya. Gitu, tapi bukan galak. Cuma orang-orang kadang suka Gisel kan galak, suka marah-marah sama asistennya. Padahal aku enggak loh, aku baik. Gak mungkin lah kayak gini Apalagi galak. ya, iya. Aku pikir asumsi terbanyak yang belakangan ini ada tuh berpikir bahwa kamu akan balik lagi. Oh ya ampun. Dengan Mas ya, gading mungkin. itu juga. Cuman kalau dinilai tersalah nggak tahu ya, nggak berani ngomong juga. Iya, itu kan Cuman, asumsi. iya, itu asumsi juga bener ya. Tapi untuk saat ini emang kebetulan salah sih. Maksudnya emang kebetulan kita tuh like a family, baik banget hubungannya, kakak adik banget, peduli banget gitu. Tapi kalau kembali ya belum ada omongan sama sekali. Oke. Semua juga ada hidupnya sendiri-sendiri gitu, Mas Gading dengan ceritanya, aku dengan ceritaku. Tapi sepakat untuk terus, emang dasarnya itu ya, aku juga diberkahi dengan walaupun berpisah pasangannya tetap baik, kita tetap bisa diajak bekerja sama untuk GMP. Jadi that's what we're doing now. Kadang ketemu di tempat les sepatu rodanya GMP, main bareng, ceng-cengan karena dia lebih jago dan aku enggak. Ntar nonton bioskop bareng kayak gitu. Tapi memang sebatas itu That's aja nice, sih. that's nice. Karena kan kadang-kadang orang yang nggak tahu, biasanya mereka cuma ngelihat postingan kamu terus akhirnya berandai-andai. Karena baru-baru ini kan kamu sempat ngeposting nih Sering. yang
selingkuh kanan, selingkuh kiri, Hai. bingung. Hati berpadu tapi kok nggak bisa bersatu gitu. Itu kayak membuat orang mikir ini apa tanda-tanda. Tapi kenapa yang itu, kan mantan aku banyak. Ya. Iya bener kan, ini baru loh kamu Aku nge-post ditanya itu. gimana gue nggak dibully ya. Jawabannya juga emang mancing, maaf ya. Tapi emang aslinya tuh suka bercanda loh. Oke. Si Mary aku tuh emang suka bercanda. Tapi kalau Iya. orang-orang yang tahu tuh udah tahu emang suka asal banget mulutnya. Gitu, jadi gitu. mereka jadi mikir kan, ini kayaknya Gisel lagi Enggak. ngomongin yang mana yang Coba hatinya tebak, sudah ayo. berpadu tapi nggak bisa bersatu. Coba tebak. Enggak lah. Itu aku enggak ngomongin literally keadaan aku. Itu lagi random dengerin lagu apa, kadang-kadang suka kayak gitu. Bukan kode. Oh bukan kode. Harus aku kasih hashtag ya. Bukan kode. Itu habis gara-gara ini sih Aryani Putri itu loh, lagunya bikin galau mulu. Padahal nggak ada ceritanya, cuman kayaknya you break my heart, break my hope. Jadinya bawaannya kok melo-melo gini ya gitu. Oh itu berarti ini gara-gara Jadi jiwa Arya lawakku Putri. lagi ngeluar aja, itu nggak ada kode. Astaga. Oke. Lucu banget, nggak coaching, nggak Iya, ada. soal kadang-kadang orang gitu kan, dia menangkap banget. signal-signal. Banget, apalagi zaman sekarang ya. Makanya aku tuh sebenarnya prihatin loh sama generasi sekarang, karena lelah loh kalau sedikit-sedikit apa yang disuguhin di sosial media dan we take it super seriously. Kayak kasihan, karena kehidupan kita kan jauh lebih banyak dan ribet daripada selayar 9x16 itu gitu. Betul. Kasihan loh kalau orang-orang yang ngerasa yang di handphone itu semuanya real ya. Betul. Ya cuman ya apalah daya ya. Betul. Kita ini cuman bisa ngomongnya sebatas yang kita bisa. Iya. Selebihnya terserah Anda gitu. Jadi itu bukan kode. Bukan. Hashtag bukan. Hashtag bukan kode. Aduh, lucu banget. Oke. Kalau gitu berarti pilihan tersulit yang pernah harus kamu ambil. Wow. Itu makan bubur atau dimsum aja itu sulit loh buat aku. Gitu ya pilihannya ya. Karena aku BM banget. Kalau makan tuh pengen makan semua tapi nggak mau gendut, gimana coba? Kan emang nggak mungkin gemuk. Mungkin. Masa? Aslinya aku Masa? berlemak kok. Ya, Masa? ini kerja keras. Oke. Diet dan juga olahraga ya. Tapi kalau pilihan tersulit apa ya? Tawa loh. Aduh. Banyak nih kayaknya nih. Enggak. Cuman I don't know, it's not something really wise kali kalau di share. Tapi emang kalau pilihan sulit tuh selalu ada sih ya. Kan kayaknya dari musim ke musim ganti-ganti. Jadi dihadapkan dengan pilihan tuh nggak cuman sekali ya, pasti terus-terusan. Bingung ya. Kalau aku aja sampai sekarang kan juga masih, maksudnya masih hidupan itu masih nyari, masih belum selesai, masih terus. Jadi banyak kalau pilihan terus-terusan. Enggak, selalu sulit. Plan 5 menit sekali berubah. Ya cuman kalau misalnya buat santai-santai ya sulit. Kayak sama Gempi gini, lagi liburan, ini musim liburan sekolah, itu di pilihan sulit buat kita juga mau ngapain, mau kemana. Karena anaknya anak liburan banget. Betul, dan Gitu. suka liburan juga. Tapi mungkin salah satu pilihan sulit ya ketika waktu itu memutuskan untuk berpisah kali ya. Karena sampai hari kalau ini mau serius, pun iya. kalau ditanya apakah itu keputusan yang disesalkan, pasti ya banyak penyesalannya tetap. Mau dibilang sulit banget, pasti udah dipikirin berkali-kali. Tapi kalau aku ingat-ingat lagi ya back then, waktu itu ya kami itu memilih dan memutuskan dengan pengetahuan kami yang emang cuma segitu gitu loh. Jadi ya saat itu sulit karena taunya emang cuma segitu gitu. Seandainya we know more, seandainya pengetahuannya lebih banyak, hati juga mungkin resistensinya bisa lebih gede dan segala macam, pasti mungkin lain ceritanya gitu. Tapi ya true, itu bisa dijadikan salah satu dibilang pilihan yang
nggak gampang. Tapi satu hal yang aku salut ketika pertama kali aku dengar ini, aku berpikir wow, ini wanita ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena sampai hari ini pun kamu masih terus membawa dia dalam doa kamu. Oh, selalu. Wah, itu nggak pernah absen. Karena kadang-kadang ya, kan nggak dipungkirin yang namanya perpisahan itu, aku pasti adalah penyesalannya. Kadang-kadang yang aku bilang tadi ada rasa bersalah atau apa penghakiman segala macem yang datang. Even though aku udah tahu, okay, I know my new identity right now dalam Tuhan, aku udah berusaha bikin yang paling benar. Tapi kan kadang tetap ya ada rasa bersalah. Dan itu hanya bisa sembuh. Rasanya tuh kalau ngelihat semua everybody's happy, everybody have a good life gitu. Jadi pastinya aku bawa terus dalam doa. Apalagi ya kita kan tahu masing-masing ya musim hidupnya seperti apa, kan tetap update-updatean nih gitu. Jadi pasti kita bukan punya cuma rasa, update, orang liburan juga masih barengan. Iya benar juga ya. Jadi musim hidupnya seperti apa juga kan kita pasti punya rasa sayang yang besar, pasti punya rasa peduli yang sangat besar. Apalagi aku orangnya peduli banget gitu. Jadi selalu dibawa dalam doa. Karena kan kadang-kadang kita nggak selalu bisa berbuat banyak dalam hidup orang. Sebatas apa sih kita bisa ngomong dan berkontribusi gitu. Palingan cuma bisa contohin lewat perbuatan kita, sama paling gede mendoakan, hoping for the best. Doain terus, Tuhan pegang terus kayak Tuhan pegang aku. Tunjukin terus, lead terus dia setiap hari seperti Tuhan nge-lead aku gitu. Iya, wow. Doa seorang wanita itu luar biasa pastinya. Amin. Doa semuanya doa ya, semuanya asal dari hati. Tuhan yang ngeliat hati ya. Betul. Nggak kayak kita mah sukanya ngeliat yang di luar-luar. Kalau Tuhan itu ngeliatnya hati yang paling dalam. Langsung. Iya betul. Makanya sometimes kadang-kadang kita manusia kan kita nggak gitu tahu ya. Makanya sometimes kan kita bilang ya pokoknya Tuhan search my heart gitu kan. Cuman dia yang benar-benar bisa mengulik dan ngetahuin hati gitu. Sometimes kan kita sendiri aja kan nggak tahu kita nggak maunya yakin. Betul. Walaupun kita niatnya sangat baik, cuma kan sometimes kita nggak tahu ya apakah mungkin ada dagingnya atau ada manusiawinya yang sebenarnya ada ego yang menempel di situ gitu. Iya makanya udahlah Tuhan mah the best. That's great. Udah the best deh, dasar dari segala-segalanya lah. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu kan akhirnya kamu bilang sekarang kamu jadi lebih tahu apa yang kamu mau. Bahkan untuk misalnya kayak calon pendamping next time ada checklistnya. Mukanya kenapa langsung gini ya? Boleh kontrol muka. Kenapa mukanya? Tadi langsung pendamping next langsung gitu. Kenapa ya? Bener. Iya, ketika Tuhan mengizinkan, saya yakin sama seperti Tuhan mengirimkan teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik untuk menolong kamu. Pendeta dari Amerika datang gitu kan, pasti ada saatnya di mana ya waktunya tuh tepat. Iya, benar. Tapi kan dari kamu sendiri katanya udah ada checklist nih. Iya nih. Tapi kadang bingung ya checklistnya, kalau begini kok ribet juga ya. Memang ada nih checklist begini Tuhan gitu. Apa-apa lah, tapi didoain terus. Kriteria. Karena aku ingat dulu Melanie Ricardo juga pernah bilang dia juga bikin checklist ditaruh di Bible. Iya sih. Padahal checklist aku nggak detail-detail banget sih. Cuman yang pas aja, yang prinsipal aja. Cinta Tuhan ya, having a good relationship between himself and God. Karena itu terpenting ya. Terus ke checklist keduanya dewasa. Ya of course kalau punya relationship yang bagus sama Tuhan ya hopefully apa yang dikerjakan semuanya baik ya, harusnya sih secara jiwa tumbuh dengan baik gitu, mature. Karena itu kan akar dari semuanya. Hari-hari kan semua permasalahan dan segala macam, kalau emang kita berhadapan dengan orang dewasa lainnya akan lebih bisa dikompromiin gitu. Kalau kita sepintar apapun, permasalahan kecil apapun, kalau yang dihadapin boy saya atau susah. Anak kecil yang nggak akan bisa. Ya gitu sih, itu aja. Ya itu doang. Kalau bisa cakep, kalau badannya bagus olahraga ya syukur. Badannya bagus olahraga cakep berarti atlet dong. Kalau nggak harus atlet. Oh nggak harus. Aku juga badannya ya dibilang bagus nanti GR, cakep ya oke lah. Tapi aku bukan atlet. Atlet pandemi. Tapi suka olahraga. Ya gitu deh. Jadi 2 itu kriteria utama. Ya kan, jadi cinta sama kalau Tuhan. Udah 2 itu udah dewasa. semuanya. Udah pasti sayang Gempi, pasti bisa menerima masa lalu aku, pasti bisa
mengasihi, pasti bisa menjadi leader, pasti bisa melayani, semuanya. Wow. Wah, banyak. Betul. Karena kan itu udah turunan-turunan ya, buah-buahnya Iya, tuh. jadi jangan lega ya kalau aku bilang dewasa. Wah, itu turunannya ada 1000. Itu ada bab-babnya lagi, ada sub-sub-subnya ya. Kasian ya jadi cowok ya. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya it's okay untuk kita punya kriteria. Pasti pengen lagi karena kan udah pernah gagal. Betul. Kalau aku mesti step into something yang tahu hanya akan ngebuat gitu-gitu aja ngapain. Unless aku mungkin lebih kita juga nggak bisa selalu ngarepin orang seperti yang kita mau. Mungkin emang akunya juga yang lebih mesti belajar, banyak understandingnya, pengertiannya digedein lagi, sabarnya mungkin aku harus digedein lagi. Ekspektasinya nggak bisa ke orang ya. Ya checklist hanya jadi sekedar checklist. Tapi kalau ekspektasi ke orang terus kayaknya sulit sampai kapanpun nggak akan ada. Kayaknya emang mesti kita deh akhirnya yang terus memperbaiki diri aja. Setuju. Pertanyaan terakhir, kalau gitu dari begitu banyak hal yang Tuhan izinkan sudah terjadi dalam hidup Giselle, apa pembelajaran terpenting terbesar sampai hari ini? Terbesar, mengandalkan Tuhan, that's hal yang terpenting ya. Mempunyai hidup yang fokusnya tuh memang udah mesti Tuhan duluan aja. Itu deh kayaknya pelajarannya terbesar. Karena dari situ semuanya pasti lo aman bro gitu. Iya. Kayaknya itu dasarnya aja deh dari segala kehidupan. Setuju. Cari dulu kerajaan Tuhan, semua akan ditambahkan. Itu deh. Bagus ya ayatnya. Iya benar. Nggak tahu ayat keberapa yang penting tahu. Karena bukan tambahkan itu bukan hanya ngomongin soal rezeki atau uang atau apapun, tapi ya itu pengetahuan juga akan ditambahkan, segala ketenangan juga akan ditambahkan. Itu semuanya emang fokus sumber awalnya cuma Tuhan aja. I wish I know this sooner. Cuman ya oke, nggak apa-apa kan, semua orang ada masanya, ada timingnya sendiri-sendiri. Aku bersyukur sekarang aku tahu bahwa emang ya yang terpenting dalam hidup adalah itu pelajarannya. Untuk bisa terus hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Thank you sudah berbagi pengalaman, berbagi cerita. Iya, terima kasih. Dan sekarang kamu bisa tanya satu pertanyaan ke aku. Iya. Aku tuh dikasih PR. Mau nanya, aku tuh bingungnya karena kan banyak yang mau ditanya ya. Tips muda sampai umur segini juga tuh pengen nanya, cuman jangan, itu nanti aja bisa chatting sendiri. Oke. Aku tuh cuma penasaran, kan kalau sebagai kayaknya kan Cimer tuh selalu positif, selalu mengedukasi orang-orang dengan hal yang baik, dengan ilmu yang bagus-bagus dong pastinya gitu. Tapi pernah gak sih sendirinya tuh ngerasa you're not okay, and then pengen berontak gitu? Entah how kamu menghadapi itu gitu, karena kan image-nya udah terlanjur baik, nggak mungkin, you cannot mess up. Nah itu, tapi pernah nggak kalau sometimes I'm not okay loh ini, tapi gue harus gila, gue nih logonya kebaikan. Aduh masa sih, serem banget. Ya ilmu dan dong, karena yang ngajar kan pasti yang baik-baik, walaupun nggak melulu ngomongin Tuhan ya, pasti kan ngajarin tentang kerja yang baik, ini yang baik, ini yang baik. Tapi pernah gak sih nggak oke? Pasti dong, pasti. Ya namanya manusia. Saya selalu bilang orang yang nggak punya masalah, selama kita masih berada di atas tanah, berarti kita akan selalu berhadapan dengan masalah. Orang yang nggak punya masalah ya hidupnya di bawah tanah. Alias udah nggak ada napasnya lagi. Tapi ngadepinnya gimana? Terus yang ditampilinnya gimana gitu loh maksudnya? Apakah harus jadi pura-pura oke atau? Pengen tahu. Oke. Jadi kalau buat aku pribadi, definitely ada seasonnya, itu pasti ada. Dan mungkin yang cukup aku merasa nggak oke banget itu personally, itu sebenarnya justru 3 tahun terakhir nih, pas lagi masa-masa pandemi gitu. Karena kan pertama udah banyak hal, banyak responsibility, banyak uncertainty gitu kan, dan semua berjalan di saat bersamaan gitu kan. Tapi aku bersyukur banget karena walaupun I know I'm not okay,
satu hal yang aku selalu ingetin kepada diri aku sendiri adalah I cannot deny. Jadi saya nggak akan pernah kayak enggak kok, aku oke kok gitu. Nah cuma at the same time saya harus bisa menyalurkan dan mengekspresikannya. Itu tetap harus dikeluarin sih, karena kalau enggak itu tetap akan jadi racun kan. Itu hanya akan bom waktu yang saya pendam, dan itu akan nggak baik gitu buat saya. Itu juga nggak baik buat orang-orang yang bersinggungan dengan saya, keluarga, anak gitu. Nah jadi tetap ada pengeluarannya. Tetap. Tapi saya juga tahu bahwa saya harus bisa mengeluarkan ini. Pertama-tama yang biasa saya lakukan adalah saya mencoba untuk mengenali perasaan ini gitu. Di scan dan diteliti. Contohnya kayak sedih. Misalnya sometimes kadang-kadang ada momen-momen di mana kayak saya kayak tiba-tiba kayak nangis aja gitu, sedih. Saya nggak pengen nangis, tapi it's just so much pain gitu kan. Nah cuma saya berusaha menganalisa ini sedihnya apa ya? Apakah ini kecewa atau sebenarnya khawatir gitu. Jadi dengan saya mulai memahami ini perasaan apa, triggernya apa, dan salah satu cara saya sih pada saat itu saya keluarinnya lewat jurnal. Jadi mulai dari pandemi, mulai dari 2021 lebih tepatnya ya, 2020 kan waktu itu masih proses banget lah. Iya. Tapi 2021 Januari itu the first time I'll start journaling. Jadi di halaman pertama itu saya tulis bahwa I'll start journaling again, karena saya ingin mencatat semua proses ini, karena saya yakin suatu hari ini bisa menjadi testimoni dan pengingat saya juga gitu. Dan saya percaya ya pada saat itu untungnya memang saya udah lebih mendekatkan ya Tuhan, itu caranya Tuhan lah untuk saya bisa lebih berproses dan dengerin sermon dan kenal dia kan. Jadi ya I'll just do journaling lah. Semua saya keluarin di situ. Jadi ngeluarinnya ketulisan. Ngeluarinnya di situ. Gitu. Ya, jadi terus lumayan. Is it help? Oh, definitely. Bukan hanya it helps ya, tapi ketika sekarang saya berada di titik ini dan saya lihat lagi tulisan saya dan bagaimana how vulnerable and how saat itu ya, saat yang kayak waktu ini nggak banget rapuh banget gitu kan. Ya tapi itu membuat saya bersyukur karena ya dia selalu ada kan. Di saat sulit kita, di saat kita ketawa, dia nggak pernah ninggalin gitu. Jadi I'm glad karena saya menuliskan itu. Jadi bisa karena itu jadi kekuatan buat saya dan semoga suatu saat itu juga bisa jadi kekuatan untuk siapapun juga yang. Jadi kapan dong rilis bukunya sih? Enggak. Itu enggak akan pernah dirilis. Enggak. Penonton kecewa kan, kirain bisa lumayan. Itu cuma pengeluaran sendiri aja ya. Itu cara untuk saya mengekspresikan. Bahkan my husband don't even read it. It's just ya kecuali kalau dia ngumpet-ngumpet ini istri saya nulis apa ya. Kecuali kalau dia kepo. Iya kalau dia kepo. Tapi kan tulisan tangan saya scribble. Dokter. Nggak ada yang tahu, cuma saya dan Tuhan yang tahu. Tapi itu cara itu cara yang at least buat saya mengenali dan mengeluarkan, itu cara yang buat saya aman sih untuk saya bisa mengeluarkan itu. Thank you udah kasih ide. Iya, soalnya kan kadang-kadang kalau di depan again kita harus tahu mengeluarkan ke siapa gitu ntar kan. Salah-salah. Iya, dan tujuannya untuk apa. Malah gak memotivasi orang lagi, ntar dia ikutan keseret-seret sedia sama kita, kesian juga. Betul, dan satu hal yang selalu saya paling anti tuh, I do not want to be a victim mindset gitu. Saya gak mau kayak seakan-akan kayak korban gitu. I'll take responsibility. Cuma tetap di-sharingin, kalau gak ke situ, kalau gak curhatnya ke Tuhan. Cerita aja gitu. Jadi ya gitu sih. Wow, terima kasih. Thank you. Udah dijawab pertanyaan. Semoga bermanfaat. Manfaat banget. Kalau dia nulis ya, kita kemana ya? Ya, jadi itu sih. Thank you sekali lagi Giselle udah berbagi cerita. Sama-sama, terima kasih buat sesinya di sore hari ini. Aduh, sesi. Aku tuh selalu seneng ketemu orang yang menurut aku diberkati oleh Tuhan, banyak perkenanan, karena itu kan nular pasti. Amin. Kita semua, ke siapapun yang mendengarkan. Mudah-mudahan ya, karena kan kita pada akhirnya di dunia ini ya hidup cuman bisa itu aja ya, bermanfaat buat orang lain. Even mungkin dari cerita hidup yang mungkin kalau orang dunia lihat mengerikan sekali hidup orang ini gitu. Tapi kalau bersama-sama Tuhan kan kita selalu bisa pakai cerita terjelek apapun itu sebagai pelajaran, sebagai motivasi buat orang-orang, pengingat juga, mungkin juga jadi ini ya, motivasi mungkin kalau sama-sama ada yang lagi jatuh, oh berarti ada harapan nih
Kita untuk hidup di depan lebih baik. Iya. Tuh. Amin. Thank you. Sukses Terima buat kasih. kamu. Sukses buat Madam Gi. Ya, amin. Terima Iya. kasih, sukses juga buat ininya. Kapan semua nih kerajaan ada Meridiana. live TikTok sale gitu? Selalu ada. Oh, selalu. Kita sale terus. Sampai yang ini kadang-kadang jadi 35.000. Sale terus pokoknya. Murah. Paling banyak promonya berarti di TikTok atau di Instagram, TikTok, ada di mana-mana. Ada di mana-mana banyak, di semua e-commerce. Sukses terus buat kamu. Thank you. Terima Sama-sama. kasih.